Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan UAS pengantar fisika bangunan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang akan saya presentasikan. Yang akan saya presentasikan kali ini adalah analisis dan rekomendasi pencahayaan, penghawaan atau suhu dan bunyi pada suatu rumah tinggal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Anastasia Yohana Agustina Sibuan dengan NPM 20050081012 dari Prodi D3 Teknik Sipil ABG. Di sini terdapat set location rumah tinggal yang saya miliki, berada di Jalan Sat Malaka 8, nomor 10 Komplek Yuka Panjang, Bandar Lampung. Seperti pada gambar, berada di pinggiran gang kecil. Bagian depan adalah gang kecil yang muat menampung satu kendaraan mobil dan berseberangan dengan kebun singkong kecil. Sedangkan sebelah kanan sama, kiri ada rumah yang tinggi kurang lebih sama besar dengan kediaman saya. Yang ketiga termasuk area dengan lingkungan yang sejuk karena masih banyaknya pepohonan di sekitar dan tak jauh dari lokasi adanya pegunungan. Walaupun polusi udara masih dikatakan cukup kurang baik karena berada dekat dengan jalan lintas di mana banyaknya polusi kendaraan besar yang lewat. Luas tanah kurang lebih 700 meter persegi. Di sini ada posisi rumah saya. Bagian depan menghadap ke arah selatan dengan besaran 160 derajat. Bagian kanan menghadap ke arah barat dengan besaran 250 derajat, belakang utara dengan besaran 340 derajat, dan kiri timur dengan besaran 70 derajat. Di sini ada denah rumah saya yang terdiri atas beberapa ruangan, yaitu teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, 3 kamar tidur, 1 kamar utama dan 2 kamar anak, dan juga kamar mandi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pencahayaan alami. Pencahayaan alami sendiri adalah pemanfaatan cahaya yang berasal dari benda penerang alam seperti matahari, bulan, dan bintang sebagai penerang ruang. Karena berasal dari alam, cahaya alami bersifat tidak menentu, tergantung pada iklim, musim, dan cuaca. Di antara seluruh sumber cahaya alami, matahari memiliki kuat sinar yang paling besar. Di sini terdapat beberapa keuntungan memiliki rumah tinggal dengan sumber cahaya alami yang cukup baik, yaitu menambah kesan luas pada ruangan, mencerahkan warna asli, memberikan lebih banyak energi mood, hemat energi, dan bebas udara sumpak. Di sini saya membuat analisis cahaya yang masuk dari tampak depan. Jadi, berdasarkan pengamatan 5 minggu tentang pencahayaan kemarin yang sudah saya ambil, saya mengambil kesimpulan bahwa rumah tinggal yang saya tinggali masih kurang memiliki bukaan yang cukup baik untuk masuknya pencahayaan alami, seperti bukaan pada pintu dan jendela. Lalu saya pun membuat sketsa rumah tinggal dengan menambahkan bukaan-bukaan seperti jendela pada ruang yang memiliki kurang pencahayaan. Di tampak depan ini, saya merubah jendela yang sebelumnya di jendela ruang tamu dan ruang keluarga saya dan kamar tidur itu memiliki jendela yang cukup minimalis, cuma terdapat 2 dan setengah dari tinggi bangunan. Jadi saya membuat lebih tinggi dan juga agar udara itu masuk, agar cahaya alami itu masuk dengan sangat baik dan udara pun masuk dengan sangat baik. Jadi saya merubah jendela yang sebelumnya menjadi jendela dengan ukuran lebih besar pada ruang tamu dan kamar tidur 1 dan 2 yang mungkin cahaya matahari masuk dengan kadar baik. Pada tampak samping kanan, saya menambahkan jendela pada ruang tamu. Jadi ruang tamu di samping kanan dan depan itu memiliki jendela yang cukup besar, 2, memungkinkan cahaya matahari masuk dengan kadar baik. Karena kan ruang tamu itu tempat di mana orang-orang tuh bertamu dan juga banyak kegiatan yang dilakukan. Jadi alangkah baiknya udara ataupun cahaya yang masuk itu dengan kadar yang cukup baik. Untuk tampak samping kiri, saya menambahkan jendela dengan ukuran lebih besar yang memungkinkan cahaya matahari masuk dengan kadar baik. Sebelumnya itu ada kamar tidur 2, itu jendelanya itu hanya kayak ventilasi di kamar mandi atau dapur. Jadi saya ubah menjadi jendela yang berada di ruang tamu atau di kamar tidur 1, memiliki jendela yang cukup besar. Karena menurut saya itu engap sekarang kalau misalkan pakai jendela yang kecil itu.
Untuk posisi tengah, saya menambahkan jendela dengan ukuran lebih besar, tepatnya di ruang keluarga. Karena di ruang keluarga tuh bener-bener nggak ada jendela. Jadi saya menambahkan jendela yang besar, tepatnya di ruang keluarga, agar bantuan cahaya matahari itu masuk dengan kadar yang cukup baik. Karena di ruang keluarga tuh semua dilakukan, tempat mengobrol santai, nugas pun bisa di situ, atau apapun itu bisa di situ. Jadi saya mengambil kesimpulan ada analisis cahaya masuk pada denah saya, itu masih ada pencahayaan alami merata, itu ada di ruang tamu, kamar tidur 1, dapur, kamar mandi, dan juga ruang keluarga. Tetapi ada juga pencahayaan alami yang tidak merata. Selanjutnya, saya menentukan beberapa rekomendasi jenis-jenis lampu yang seharusnya ada di ruangan-ruangan pada rumah tinggal saya. Yang pertama ada pada teras rumah, itu saya menggunakan hitungan lumens dengan panjang kali lebar teras rumah saya itu 2 kali 5 dan menggunakan lampu jenis CVL 23 watt dan LED 17 watt. Untuk ruang tamu dengan panjang dan lebar 3 kali 3 itu menggunakan 2 buah lampu CVL 19 watt dan LED 17 watt. Pada ruang makan itu menggunakan lampu LED 20 watt yang mampu awet bertahun-tahun karena selalu digunakan pada ruang makan ini. Untuk rekomendasi bukaan, seperti yang saya bilang, saya mengubah bukaan jendela itu menjadi ukuran yang lebih besar dan dapat dibuka tutup seperti pada gambar ini, cocok untuk rumah tinggal. Untuk jendela ventilasi pada dapur dan kamar mandi masih sama. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penghawaan alami dan suhu. Untuk penghawaan alami adalah atau ventilasi alami adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen bangunan yang terbuka. Sirkulasi udara yang baik dalam bangunan dapat memberikan kenyamanan. Untuk suhu itu sendiri adalah suatu besaran pokok yang memerlukan alat untuk mengukurnya disebut dengan termometer. Tapi untuk pengamatan 5 minggu kemarin saya menggunakan alat seperti pada gambar ini. Berisi cairan air raksa itu dapat berubah-ubah di setiap ruangannya tergantung suhu yang terjadi pada hari pengamatan itu. Untuk penghawaan, saya membuat analisis udara yang masuk seperti pencahayaan sebelumnya menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi berdasarkan pengamatan 5 minggu tentang penghawaan alami dan suhu pada rumah tinggal, saya mengambil kesimpulan bahwa rumah tinggal yang saya tinggali masih kurang memiliki bukaan yang cukup baik. Dan udara yang masuk itu masih engap di beberapa ruangan seperti ruang keluarga dan ruang tamu. Lalu saya membuat sketsa rumah tinggal dengan menambahkan bukaan-bukaan seperti jendela pada ruang yang memiliki kurang penghawaan. Ini ada gambar tampak depan, udara itu masuk dari pertukaran oksigen yang ada, masuk melalui jendela dan pintu-pintu. Seperti saya bilang tadi, untuk ruang tamu dan kamar tidur saya mengganti jendela yang tadinya kecil menjadi lebih besar agar udara itu dapat masuk lebih bagus. Di sini pada tampak samping kanan itu kita bisa lihat di depan rumah saya itu ada beberapa tanaman. Jadi ibu saya itu menanam beberapa tanaman depan rumah dan juga ada beberapa pot-pot di teras rumah. Jadi dari situ ada perputaran oksigen yang masuk dari udara dan pepohonan untuk masuk ke dalam rumah. Dimana saya menambahkan jendela pada ruang tamu. Untuk tampak samping kiri saya juga menambahkan mengubah jendela di kamar tidur 2 yang tadinya kecil menjadi lebih besar agar oksigen di luar pepohonan sekitar dapat masuk melalui bukaan pada rumah tinggal saya. Untuk posisi tengah, seperti yang saya bilang tadi, saya menambahkan jendela pada ruang keluarga dan juga ventilasi di dapur dan ruang makan agar tetap terjaga udara yang ada tidak engap, karena kita tahu di dapur itu kan tempat masak, dibutuhkan tuh ventilasi yang walaupun kecil setidaknya ada pertukaran oksigen, karena kalau lagi masak tuh kan pasti engap asap-asapnya gitu. Saya mengambil beberapa rekomendasi cara untuk mengurangi konsumsi energi di dalam rumah, antara lain. Yang pertama,
Orientasi bangunan itu diletakkan antara lintasan matahari dan angin. Letak rumah termasuk yang paling menguntungkan apabila memilih arah dari timur ke barat. Dan kebetulan rumah saya itu dari timur ke barat. Bukaan-bukaannya itu menghadap selatan dan utara. Karena tidak terpapar langsung sinar matahari. Karena di atas itu jam 12 itu berada di atas mataharinya. Jadi nggak terpapar langsung. Untuk letak rumah tegak lurus terhadap arah mata angin dan juga menghadirkan pohon peneduh di halaman yang dapat menurunkan suhu. Jadi di teras tuh kalau bisa dikasih tanaman atau beberapa pohon gitu. Jadi rumah saya tuh berada di sekitar pegunungan. Walaupun polusi udara masih kurang cukup baik, tapi masih baik lah. Di sini saya menambahkan rekomendasi jenis bukaan pada kamar tidur, ruang tamu, dan ruang keluarga. Yang saya bilang tadi menggunakan jendela besar yang dapat dibuka tutup. Kamar tidur, ruang tamu, dan ruang keluarga menggunakan pintu flush yang bisa ditutup rapat, yang nanti akan berefek pada bunyi. Ventilasi kamar mandi dan dapur, ventilasi seperti biasanya. Untuk rekomendasi penyejuk ruangan yang dibutuhkan, itu ada ruang tamu, ruang makan, itu jenis kipas gantung itu lebih praktis dan lebih hemat energi. Untuk kamar tidur dan kamar keluarga, kipas angin AC portable ini lebih sejuk dan praktis. Dan juga tidak menggunakan, mengapa saya tidak memilih AC gantung yang 2 PK 3 PK itu, karena itu lebih boros energi. Jadi ini tuh sama aja kayak AC itu, mungkin lebih dihidupkan lebih lama atau ruangan tuh lebih tertutup, sama saja dinginnya. Jadi tidak terlalu boros energi. Untuk dapur dan kamar mandi itu tidak dibutuhkan. Selanjutnya pada bunyi, saya akan menjelaskan. Bunyi merupakan sebuah getaran yang ada di udara. Perlu diketahui segala hal yang dapat bergetar dapat dipastikan bisa mengeluarkan bunyi. Misalnya ketika kamu berbicara, mengeluarkan bunyi. Mengapa? Karena ada pita suara. Jadi secara hukum bunyi memang akan terdengar kian mengeras apabila kita berada di dekat dengan sumber bunyi. Sebaliknya, bunyi akan semakin melemah saat kita menjauhi dari sumber bunyi. Bunyi alami dan buatan. Bunyi alami itu berasal dari bunyi yang berasal dari alam, misalkan suara binatang, kicauan burung, ayam, dan lainnya. Sedangkan bunyi buatan adalah bunyi yang berasal dari suara buatan, misalkan suara ketukan pintu, kendaraan, dan suara seseorang bicara. Untuk analisis bunyi yang saya buat, berdasarkan tabel pengamatan 2 minggu kemarin, tidak ada perubahan signifikan antar minggunya. Dapat dibilang bahwa bunyi atau kebisingan yang terjadi itu tidak terlalu mengganggu pada ruangan-ruangan seperti misalkan kamar tidur atau kamar mandi karena tertutup ya. Karena kan ada penutup jendela, ada penutup pintu. Jadi kalau misalkan kita merasa berisik atau gaduh bisa ditutup. Tetapi untuk bagian ruang tamu karena terbuka dan saling menghubungkan antar ruang, jadi pintu tuh selalu terbuka di ruang tamu dan ruang keluarga, itu masih dibutuhkan alat peredam suara seperti rekomendasi yang akan saya jelaskan nanti. Karena mengingat letak ruang tamu dan ruang keluarga itu berada di bagian depan dan dilalui untuk semua ruangan. Jadi di sini saya mengambil rekomendasi cara agar ruangan itu kedap suara. Yang pertama, itu menutup celah pada pintu dan jendela. Kalau kita ingin istirahat siang, misalkan di kamar, itu tutup aja. Ada kemungkinan suara-suara dari luar itu tidak terdengar. Pakai karpet lantai yang tebal. Itu berpengaruh pada bunyi-bunyi yang kita dengar karena suara-suara itu akan mengendap di karpet itu. Atau pasang pelapis karpet di dinding, itu juga berpengaruh ya, pakai wallpaper dinding. Atau coba pakai cat dinding peredam suara. Mungkin saya nanti akan mengecat tembok rumah atau melapisi karpet di dinding dan menggunakan karpet pada ruang tamu dan ruang keluarga saya. Atau memasang panel akustik agar suara itu dapat teredamkan. Ini adalah referensi yang saya ambil. Saya menggunakan aplikasi AutoCAD 2018 untuk membuat gambar sketsa dan beberapa referensi dari Google. Sekian UAS yang saya bahas tentang 3 materi yang sudah dilalui, yaitu pencahayaan alami, penghawaan atau suhu dan bunyi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.